Bentar ya, maaf. Em, ya, ini ya. Diceritakan bahwa di dalam buku ini, menariknya, maaf, ya, ada seseorang gitu ya, yang mendahului Wright bersaudara untuk punya ide membuat pesawat yang membuat manusia bisa terbang. Yang membuat seseorang ini bisa terbang. Jadi akhirnya terciptalah pesawat, tapi waktu itu masih gagal karena waktu itu belum berhasil ya, dikatakan belum berhasil. Namun orang itu, saya lupa namanya, itu tidak meneruskan eh, penelitian ini. Namun dia jadi orang ini menyerah ya, menyerah dan akhirnya dilanjutkan oleh dua orang bersaudara, bersaudara itu, di mana kemudian dia melihat kegagalan yang tidak diteruskan ini, kemudian mereka mulai mencoba, gitu ya. Dan ketika gagal juga berapa kali, tetap dicoba dan tetap diteruskan dan dilanjutkan. Dan akhirnya kalau kita bisa melihat, Wright bersaudara inilah yang bisa menciptakan gitu ya, yang namanya pesawat, walaupun pada saat itu masih minim sekali, menarik sekali ya. Ini karena berdasarkan dua orang yang tetap melanjutkan impian orang lain. Nah, ketika orang yang sebelumnya ini berhenti, dengan otomatis impiannya juga terputus. Begitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Bagaimana kita itu bisa melihat yang namanya kebenaran. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Oke. Nah, satu-satunya jalan untuk memutuskan lingkaran ketakutan ya hadapi rasa takut itu. Ambil tindakan. Kadang orang tuh mau melangkah maju, mikir dulu. Takutnya aku gagal, gitu ya. Belum apa-apa sudah mikir. Nanti kalau misalnya begini gimana? Nanti bagaimana gitu bagaimana gitu ya. Ya hadapi. Ya memang kalau misalnya gagal ya sudah gitu loh intinya gitu. Tapi tetap tidak berhenti sampai di situ. Ya, tetap jalan, tetap ambil tindakan, tetap terus, tetap lanjut gitu ya. Karena kadang berdasarkan kegagalan itu menjadi pengalaman yang indah buat kita miliki. Nah, hal yang penting sekali lagi yaitu tetap maju, tetap terus lakukan itu ya. Karena dari situ kita dapat pengalaman, kita dapat kesempatan belajar. Akhirnya bisa mengubah kegagalan yang menjadi batu loncatan. Menarik sekali ya. Ini prinsip yang menarik sekali. Yang kelima yaitu ubahlah respon kita terhadap kegagalan dengan menerima tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, reaksi seseorang itu saat mengalami kegagalan itu biasa gini. Dia menganggap yang gagal itu karena salah orang lain, bukan diri sendiri. Bahkan kalau melihat bahwa dia gagal, dia bisa jadi marah, melampiaskan frustasinya pada diri sendiri atau orang-orang sekitar. Jadi karena mungkin dia jengkel, karena tidak berhasil dan banyak hal, gitu ya. Bisa jadi orang bereaksi menutupi kekeliruannya, menyerah, ya, terus maju dengan keras kepala walau akhirnya harus mengulangi lagi kekeliruan. Namun ada juga reaksi orang yang ngotot, gitu ya, dan berusaha membenarkan. Gitu. Wah, aku bener kok, orang lain yang salah ya seperti itu tadi. Nah, sebenarnya ketika seseorang gagal, bukan untuk mempersalahkan orang lain. Tapi coba, solusinya adalah cari jalan keluar. Kita harus hadapi kenyataan, perlu kita memikul tanggung jawab penuh bagi diri sendiri. Kalau memang diri sendiri yang menyebabkan kegagalan itu, ya mengakuilah secara jujur. Pikulah tanggung jawab itu. Nah, memang itu kekeliruan kita kok, tidak perlu kita berikan kekeliruan itu kepada orang lain. Gitu. Nah, ini ya, reaksi orang tuh bahayanya seperti ini. Memang hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu, makanya jangan biarkan kegagalan itu merasuki diri kita.
Nah, unsur pertama dalam memenangkan pergumulan melawan kegagalan adalah cara pandang yang positif. Psikolog Martin Seligman mengatakan orang yang cepat kembali bangkit adalah orang yang optimis. Sekali lagi, untuk itu kita perlu menghadapi yang namanya kenyataan. Nah, cara kita dapat mengembangkan optimisme yaitu mempelajari rahasia cukup diri, merasakan cukup diri. Itu sikapnya asalnya dari sikap yang positif. Nah, kalau kita punya merasakan rasa cukup ya, kecukupan diri yang sehat itu sungguh penting untuk dapat menanggung kegagalan. Karena dia sudah merasa bahwa ya enggak apa-apa. Saya tahu bahwa ini salah gitu, hadapi kenyataan gitu ya. Coba kita belajar untuk melihat dari sisi positif, mungkin dari situ kita bisa belajar banyak gitu ya. Pada saat kita mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kecukupan diri artinya ini, mengharapkan yang terbaik dalam segala hal, bukan yang terburuk. Tetap semangat, walaupun sekalipun bonyok, sekalipun istilahnya bonyok itu istilahnya walaupun apa ya, eh, capek gitu ya, walaupun lelah gitu ya, lelah sekali, habis-habisan gitu ya. Melihat solusi dalam setiap persoalan, bukan persoalan dalam setiap solusi. Hati-hati, ini penting sekali. Lihatnya solusinya, tahu ada persoalan. Tapi coba lihat solusinya, gitu ya. Bukan lihat solusi, bukan lihat persoalan dalam setiap solusi dibalik gitu. Bedanya jauh sekali aku. Percaya pada diri sendiri, walaupun orang lain merasa kita gagal. Pegang pada pengharapan, sekalipun orang lain mengatakan percuma. Kecukupan diri sekali lagi adalah suatu sikap yang optimis. Nah, memang kalau ada persoalan itu perlu diselesaikan, dicari sekali lagi solusinya. Nah, memang fakta kehidupan adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, memang ketika seseorang diberi tubuh sempurna, gitu ya, ataupun tubuh tidak sempurna, itu ketidakbahagiaan serta ketidaksuksesan itu tak akan berubah, ya. Orang sempurna tidak, tapi kalau persepsinya negatif, tidak akan mengubah. Orang bahagia atau enggak, bukan berdasarkan tubuh yang dimiliki sempurna atau enggak. Sekali lagi masalah hati. Ya ini ya, jadi harus kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Ucapkan selamat tinggal kepada hari kemarin. Nah, ketika saat mengalami kegagalan, sikap kecenderungan adalah yang pertama, yaitu seorang yang tidak dapat melupakan luka-luka serta kegagalan masa lalu. Jadi seseorang itu akan merasa disandera, beban yang dipikul kemana-mana, membuatnya sangat sulit untuk maju. Karena apa? Pikirannya itu langsung pikir, aku nanti nggak bisa. Masa aku mampu ya? Karena itu berdasarkan kegagalan yang dia miliki sebelumnya, yang dialami sebelumnya. Banyak luka sehingga dia tidak bisa melupakan. Ada kegagalan masa lalu yang dia bisa tidak terima. Sehingga ketika dia berjalan, ya, berjalan ternyata yang dialami adalah ya sulit untuk maju. Kenapa? Terus dibebani oleh rasa berpikir. Hati-hati, aku gak bisa loh. Nanti tiba-tiba kalau ada begini, pasti aku yang salah. Aduh, semua itu. Jadi tidak bisa luwes, tidak bisa menjalani kehidupan dengan mengalir gitu. Mengapa? Karena banyak beban yang dipikirkan di dalam dirinya. Sekali lagi itu berdasarkan kegagalan yang dialami pada masa lampau. Namun sebaliknya ada seseorang yang mampu melupakan kegagalan di masa lalu. Seorang pegolf mengatakan pukulan terburuk ke kegagalan masa lalu. Dia tahu itu gagal, pukulan terburuknya itu. Namun dia mampu bisa melupakan dan maju terus. Nah, memang tragedi tidaklah perlu membuat seseorang tidak lagi memiliki cara pandang yang positif, produktif dan hidup sepenuhnya. Karena seberapa gelap pun masa lalu seseorang, sebenarnya itu tidak perlu mewarnai masa sekarangnya secara permanen. Mungkin begitu mudah ya kita mengatakan lupakan aja lah, lupakan aja lah. Cuman bagi seseorang yang memiliki tragedi dan juga punya luka masa lalu yang begitu berat, ini tidak mudah. Tentunya pakai sekali lagi proses. Tidak akan mungkin semuanya langsung berjalan mulus. Tentunya ada sisi jatuh bangunnya. Ketika seseorang tuh berkaca melihat masa lalu. Justru ketika tahu bahwa pernah mengalami kegagalan, bukan untuk di
buat sebagai satu pedoman bahwa nanti aku akan gagal lagi, nanti aku akan tidak mampu lagi, nanti aku akan salah lagi. Nah itu. Jadi yang perlu kita melihatnya berbeda. Cara pandang yang positif. Melihat bahwa Tuhan punya rencana, melihat bahwa Tuhan punya maksud yang baik di atas semuanya itu. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan, saya menyadari bahwa kita bisa melakukan semuanya. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita bisa terpengaruh sehingga masa sekarang itu benar-benar menjadi kelabu dan juga menjadi gelap secara permanen. Ya itu ya. Jadi ya, harus diwaspadai ketika kita tahu dulu pernah gagal, kita tahu karena dulu pernah salah, kita tahu pernah keliru. Tapi ketika kita belajar maju, kadang itu pikiran tuh kembali ke masa lalu. Nah itu memang normal ketika seseorang mengalami apalagi masa lalu yang pelik, yang gelap dan sebagainya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan berikan kekuatan, topangan, dan kemampuan untuk kita bisa menghadapinya. Tuhan tolong bantu aku supaya aku punya cara pandang positif yang tidak mempengaruhi diriku dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan setiap kali ketika pikiran-pikiran itu kembali masuk. Yang penting dari diri kita, kita mau belajar untuk maju, untuk punya cara pandang yang positif. Itu diakui dulu. Karena sebenarnya sekali lagi setiap orang bisa mengalami kegagalan. Perlunya titik balik dalam hidup kita. Di mana titik balik itu berikan perspektif, yaitu kemampuan memandang perubahan besar dalam hidup kita. Dan biarkan waktu untuk menyembuhkannya. Sekali lagi ya, yaitu butuh pertolongan Tuhan. Biarkan waktu yang menyembuhkannya. Kita tahu bahwa kita mengalami kegagalan yang begitu luar biasa. Namun kita perlu menyadari bahwa kita perlu punya titik balik. Gitu ya. Titik balik untuk kembali lagi. Kembali lagi. Jadi jika kita sangat terluka, mulai kita mengakui kita terluka. Aku sakit. Aku mengalami kedukaan yang luar biasa. Aku mengalami kesedihan. Aku mengalami trauma. Katakan itu. Aku itu di hadapan Tuhan. Sisi lain yaitu kita perlu mengampuni orang yang terlibat, termasuk diri sendiri jika perlu, kalau itu berkaitan dengan diri sendiri. Cobalah belajar mengampuni. Saya tahu tidak mudah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya yakin percaya kita bisa mengampuni. Nah, kita akan terbantu nantinya ketika kita mulai belajar mengakui ini yang penting, mengampuni. Nah, kita akan terbantu untuk maju terus. Nah, kalau kondisi ini, proses ini tidak bisa kita lakukan, ada baiknya kita butuh tenaga profesional, yaitu konseling dengan seorang psikolog. Nah, memang saat kita melakukannya semuanya ini menjadi saat kita mengubah luka masa lalu itu menjadi terobosan untuk masa depan. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada hari kemarin dan menjadi yang terbaik. Hati-hati ya. Jadi kalau kita memang mengalami luka itu, cobalah mengakuinya. Sebenarnya kita nggak perlu gengsi gitu ya. Nggak perlu merasa, ngapain sih aku harus mengakuinya. Tapi ada perlunya kita mengakui gitu. Mengapa demikian? Karena dengan mengakui itu membuat kita tahu bahwa kita lemah dan butuh dibantu gitu ya. Kalau di dalam satu istilah dari Pak Pendeta Paul Gunadi mengatakan dalam satu kuliahnya waktu itu saya dengarkan, ketika seseorang mengakui bahwa dia mengalami satu luka dan butuh ditolong, itu menjadi satu langkah untuk mau sembuh gitu, untuk sembuh. Katakan kepada Tuhan, itu mungkin kalau dari konseling dengan psikolog juga katakan dengan penuh kejujuran. Katakan juga bahwa saya mengalami trauma, mengalami tragedi. Mungkin bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang ada di sana. Itu tidak mudah. Nah itu ya belajar sekali lagi, belajar sekali lagi, belajar sekali lagi. Ketika kita belajar untuk melakukannya, proses ini, biarlah luka-luka yang ada di masa lalu menjadi terobosan untuk bisa kita melangkah di masa depan. Menjadi yang terbaik. Sehingga kita bisa mengatakan selamat tinggal pada hari kemarin. Selanjutnya 8, ubahlah diri kita, maka dunia kita pun akan berubah. Nah ini kadang-kadang prestasi besar dapat datang. Hanya sebagai akibat dari adanya kegagalan kita memahami siapa diri kita yang sesungguhnya. Dengan kata lain, perlunya kita refleksi diri saat kita terus mengalami kesulitan, menghadapi hambatan yang berulang. Apakah persoalannya dari diri kita? Sekali lagi seperti tadi ya, tidak menyalahkan orang, coba refleksi.
Apakah ini kita yang berubah? Apakah ini salah kita? Persoalannya berasal dari kita. Kalau memang demikian, kita yang perlu berubah. Walaupun memang tidak semua orang suka untuk yang namanya berubah. Namun kita perlu untuk ada kesediaan mengubah diri sendiri. Agar hidup kita di dunia ini menjadi lebih baik. Ya, karena kita perlu maju ke depan. Ya. Yang bisa kita lakukan yaitu memandang diri kita dengan jelas, yang baik dan buruk. Bertanggung jawab atas diri kita, mengakui kelemahan dengan jujur. Melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Membangun kekuatan dalam diri kita dengan penuh semangat. Dengan kata lain, maksimalkan potensi yang kita miliki. Untuk itu, sekali lagi, kita harus terlebih dahulu mengubah diri sendiri, sehingga kita dapat belajar dan bertumbuh, mengejar impian, dan akhirnya dapat mengubah dunia kita. Menarik sekali ya. Cobalah kita melihat dari sisi pandang kita sendiri, bagaimana sih kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita, belajar bertanggung jawab dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal, sambil terus membangun kerohanian kita, membangun integritas kita, bangunlah kekuatan itu di samping sekali lagi kita juga mengakui adanya banyak kegagalan yang kita alami itu. Selanjutnya kuasailah diri kita dan mulailah memberikan diri kita. Ya, kita harus sekali lagi mengalihkan kalau sudah tahu tadi ya mengakui kondisi kita harus berubah. Kalau itu kesalahan dari kita, refleksi diri kita. Kita mencoba beralih perhatian dari diri sendiri. Setelah itu kita berusaha untuk membantu orang lain. Proses ini disebut menguasai diri sendiri. Jadi fokusnya berubah dari diri sendiri kepada orang lain. Yang bisa kita lakukan untuk belajar fokus pada orang lain, bantu orang lain, yaitu mendahulukan orang lain, memberikan nilai tambah itu kepada orang lain. Mencari tahu apa yang dibutuhkan orang lain, dengarkan, tanyakan apa yang penting bagi mereka dan amati. Dan juga memenuhi kebutuhan dengan sempurna dan murah hati. Jadi saat kita tahu apa yang penting bagi seseorang, lakukan. Semampu kita untuk memenuhi kebutuhan itu, berikan yang terbaik tanpa pikirkan imbalan. Sekali lagi, fokusnya kembali, jangan kepada diri sendiri terus, tapi perlu berubah untuk belajar memperhatikan orang lain, membantu orang lain, apa yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, kehidupan kita boleh bermakna dan menjadi berkat dimanapun kita berada, gitu ya. Karena begitu orang ketemu kita, dia akan senang. Mengapa? Karena sejauh ini kita melihat dunia ini banyak orang-orang yang begitu individualistis, begitu egois. Apa-apa pertama sekali, apa-apa pertama. Berapa waktu yang lalu menarik sekali di dalam satu pertemuan begitu ya, ada disediakan konsumsi. Nah, waktu itu lagi antri ya, lagi antri. Cuma ini parahnya di suatu gereja gitu ya. Nah, ketika saya lagi antri di belakang, tiba-tiba ada seseorang nyerobot seret gitu. Ya, seret gitu. Saya langsung ambil makanan dia sepertinya takut kehabisan makanan yang ada gitu. Padahal disediakan dalam jumlah yang banyak. Cuma karena dia takut kehabisan kemungkinan atau bagaimana saya tidak tahu. Tiba-tiba saya disenggol dan kayak di orang Jawa bilang disikut gitu ya. Supaya saya minggir. Dia akhirnya akhirnya saya minggir gitu karena orangnya lebih besar dari saya, lebih gemuk dari saya. Akhirnya saya minggir ya sudah ngalah. Cuma saya dari situ melihat bahwa inilah kondisi dunia yang ada. Dari kondisi yang simpel saja begitu, hanya masalah makanan, antri makan. Orang bisa tidak sabar. Yang penting aku makan dulu, orang lain mengenai orang lain. Makan atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting aku dulu. Itu mungkin peristiwa yang sederhana, kasus yang sederhana. Namun itulah kondisi yang ada. Nah, belajarlah menjadi pribadi yang berbeda. Sebagai seorang anak Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu mencoba melihat fokusnya tidak diri sendiri. Coba dahulukan orang lain. Coba memberi yang bisa kita berikan untuk orang lain, memberikan yang terbaik untuk mereka. Karena ketika kita melakukan itu, berarti kita juga memberikan pelayanan kita untuk Tuhan. Ya. Selanjutnya yang 10, carilah hikmat dalam setiap pengalaman buruk. Ya. Nah, proses meraih prestasi adalah sebenarnya melalui kegagalan yang berulang, serta perjuangan yang terus-menerus untuk mendaki ke tingkatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, untuk mencapai impian, kita harus merangkul kesusahan dan menjadikan kegagalan bagian hidup kita. Kita harus mengakui
bahwa memang kita pernah gagal kok gitu ya. Dan itu jadi bagian dari hidup kita ya. Ketika seseorang bisa merangkul yang namanya kesusahan ya, itu kita bisa melihat ada hikmat di balik itu semua. Ada hikmat positif di dalam pengalaman yang negatif. Psikolog Dr. Joyce Borders mengatakan orang yang ingin sukses harus belajar memandang kegagalan sebagai bagian yang sehat yang tak terhindarkan dari proses menuju puncak. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 50 ayat 20 itu satu gambaran yang jelas sekali. Bagaimana Yusuf bertemu dan menyatakan diri waktu itu kepada saudara-saudaranya. Bahwa inilah aku Yusuf yang dulu kamu buang, yang dulu kamu jual kepada orang bangsa Midian. Nah, Yusuf ini berkata bahwa walaupun kamu meraka-rakakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu kehidupan bangsa yang besar. Menarik sekali ya, tidak melihat kesalahan orang lain ya, tapi mencoba dari kegagalan yang pernah dia alami, kesakitan, kesedihan yang pernah dia rasakan, membuat dia belajar ada sisi berbeda. Ada hikmat positif di dalam pengalaman yang negatif. Dia melihat ada rancangan Tuhan di atas semuanya itu. Nah, ketika itu boleh dialami, itu kembali lagi. Itu karena kita bisa belajar apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui pengalaman buruk yang saya terima. Kegagalan yang saya alami. Apa sih maksud Tuhan di atas semuanya itu? Nah, memang ada manfaat kesusahan, kesedihan, yaitu kegagalan yang kita alami, yaitu apa? Menciptakan kemampuan untuk pulih. Kadang seseorang yang mengalami pengalaman yang negatif itu bisa menjadi kemampuan untuk pulih. Mengapa? Seperti ini ya, dikasih mendapatkan keuntungan, misalnya ada seseorang di PHK, dia bisa lihat, oh iya ya, mungkin bisa jadi Tuhan ingin saya itu menemukan satu pekerjaan baru, dan ketika pekerjaan baru itu ada, itu kita bisa enjoy di dalam situ. Mungkin juga manfaatnya bisa mengembangkan kematangan. Dan lagi ada hikmat positif dan siap menghadapi kesulitan di masa depan karena sudah tahu, pernah ngalami. Jadi dia tidak akan takut lagi gitu ya. Yang ketiga, melampaui kita untuk melampaui standar prestasi. Mendorong seseorang kembali itu mengevaluasi kembali saat seseorang itu gagal, memberikan kesempatan lebih besar dan mendorong inovasi. Inti kreativitas yaitu unsur penting di dalam meraih sukses. Mengubah batasan dari manfaat yang tak terduga dan memotivasi, yaitu fokus seluruh perhatian pada latihan dan sasaran. 11. Jika pada mulanya kita sukses, cobalah sesuatu yang lebih sulit. Apa itu? Jadi yang penting di sini adalah kesediaan mengambil risiko yang boleh dikatakan yang lebih besar. Itu adalah kunci utama mencapai sukses. Jadi untuk mencapai sasaran apapun yang berharga, kita harus mengambil risiko. Karena memang pada kenyataannya segalanya dalam hidup ini penuh risiko. Kalau ingin menghindari risiko, ya jangan melakukan apapun. Loh, kalau mau ngomong jujur, apapun yang kita lakukan itu semuanya risiko. Gak usah jauh-jauh. Ketika kita melangkah, bisa jadi risiko apa? Jatuh, betul ya. Mungkin keseleo, dan sebagainya. Terkilir, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, mungkin apapun yang dikatakan, apapun yang kita lakukan ini bisa ada risikonya. Naik motor, jangan kan naik motor, kita bisa jatuh, kecelakaan dan sebagainya. Mungkin bisa luka dan sebagainya ketika jatuh. Apapun ada risikonya. Jadi kita harus terima ambil risiko ketika kita melakukan sesuatu, apapun itu. Ada dua tipe motor orang di dalam melihat risiko ini. Lebih baik saya tidak mencoba yang besar-besar dan berhasil daripada mencoba yang besar-besar dan berisiko gagal. Namun tipe lain yaitu lebih baik saya mencoba yang besar-besar dan gagal daripada tidak mencoba yang besar-besar dan berhasil. Yang satunya berusaha tetap mencoba, walaupun punya risiko, ada risiko gagal, tapi tetap dicoba. Tapi yang satu daripada saya gagal, lebih baik gak usah coba, gitu ya. Itu dari sisi ya. Nah, kita sekarang pilih yang mana, gitu ya sekali lagi. Yang ke-12, belajarlah dari pengalaman buruk dan jadikanlah itu pengalaman baik. Intinya perlu menjadikan kegagalan sebagai sahabat terbaik dalam diri kita. Nah, coba kemampuan untuk belajar dari kegagalan dan kekeliruan tuh
sungguh baik di dalam kehidupan, itu sungguh menjadi bagian, sungguh penting di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jika kita hidup untuk belajar, kita akan benar-benar belajar untuk hidup. Yang sungguh penting di sini adalah memetik hikmat dari kegagalan. Jadi, mulailah selalu berproses, di dalam proses belajar, bisa mengidentifikasi sekali penyebab masalahnya. Belajar hidup dari kekalahan-kekalahan kita. Seperti apapun kegagalan kita ada potensi sukses sebenarnya di dalamnya. Yaitu sementara kita bangkit dari kegagalan berusaha untuk sekali lagi bersyukur. Untuk menjadi pemenang yang baik, kita harus tahu bagaimana menerima kekalahan. Bapak, Ibu, Saudara sekali, jangan salah kaprah ya. Bukan berarti, oh kalau gitu gak apa-apa kalau kita gagal. Sudahlah gagal. Sudahlah seenaknya itu nggak gagal juga gak apa-apa lah. Bukan begitu. Tapi sekali lagi, kita harus belajar untuk melihat dari sisi yang berbeda. Izinkan kita mengalami kegagalan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk kita tuh bisa melakukan yang terbaik dan berhasil. Namun, boleh dikatakan, ketika kita melakukannya, ada kalanya tidak selalu berhasil dengan sempurna. Ada kalanya kegagalan itu kita alami, adanya kekeliruan kita alami, adanya kesalahan kita alami. Nah, ketika itu kita alami, kegagalan, kesalahan, kekeliruan itu kita alami, sekali lagi, kita perlu mengizinkannya, menghadapi kenyataan, mengakui kalau memang aku gagal. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Jangan menyerah. Kita perlu bangkit dari kegagalan itu. Coba melihat dari kegagalan itu, Tuhan mau kita belajar apa ya? Bersyukurlah kalau kita memang mengalami kegagalan, karena memang itu ada sesuatu yang Tuhan ingin kita tuh belajar dari kegagalan itu untuk membuat kita menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi. Untuk bisa belajar, tidak mengulang kesalahan yang sama, tahu penyebabnya. Untuk membuat kita belajar juga bergantung sama Tuhan. Karena selama ini mungkin kita sombong merasa diri mampu segala sesuatu. Namun ketika kita mengalami gagal baru sadar, iya ya, aku ini belajar untuk tidak mengutamakan diri sendiri. Sekali lagi, banyak hal yang bisa Tuhan ajarkan melalui setiap kegagalan, kesalahan, kekeliruan yang kita alami. Baik sekali ya. Nah, kita perlu perbaiki kelemahan-kelemahan yang melemahkan kita. Sadari sebenarnya ada bintik buta, yaitu refleksi pada. Jadi pada orang itu sering gagal melihat bahwa diri sendiri itu punya ada lemahnya, gitu ya. Tanpa disadari bisa menyebabkan kegagalan juga. Nah, bisa jadi juga saat keadaan terus saja membuat kecewa, untuk itu kita perlu mengubah sikap kita. Perlunya ada perubahan dalam diri kita. Memang tiap orang punya kelemahan. Kita tidak sempurna. Namun kita dapat menemukan kelemahan kita untuk dapat melakukan sesuatu yang dapat mengubah hidup kita. Nah, biasanya ada alasan utama mengapa seseorang gagal. Yaitu pertama, yaitu kurangnya keterampilan membina hubungan dengan sesama. Yaitu hambatan terbesar, yaitu kurangnya kemampuan untuk memahami orang lain secara efektif. Ya, kadang itu orang itu bisa saja gagal, tidak mengerti kondisi yang ada. Dia itu kurang tahu bagaimana memahami orang lain. Sehingga akhirnya orang itu bisa mengalami kegagalan. Yang kedua, sikap negatif. Reaksi terhadap keadaan hidup itu berhubungan dengan kesuksesan. Sekali lagi, tidak klop antara kemampuan minat dan kepribadian nilai-nilai itu dengan penyebab gagal. Kurang fokus. Bisa jadi karena prioritas yang kacau ya. Seseorang mengalami banyak hal, ada alasan banyak hal. Dikisahkan di dalam ini ya, di dalam buku ini ada satu orang yang punya usaha bunga gitu ya. Usaha bunga yang menerima kayak pesanan pesanan kiriman bunga. Tapi dia karena dia itu melakukan prioritasnya kacau, yang dia lakukan fatal sekali. Yaitu yang pertama, dia itu dia itu diminta membuat dua macam bunga. Yang pertama untuk acara pembukaan usaha temannya, namun satunya untuk pemakaman. Namun ternyata itu salah kirim. Ya, ketika acara pembukaan usaha temannya itu dia itu ketukar bunganya
dengan bunga untuk pemakaman. Dikatakan begini, turut berduka cita sedalam-dalamnya di masa berkabung ini. Nah, tentu orang ini sangat marah. Maksudnya apa ini gitu ya? Nah, ini mau ngapain kamu ngirimin kayak gini gitu. Akhirnya baru sadar, waduh, keliru ini. Sang pemilik tokonya akhirnya dia bilang, maaf, saya mengalami sudah kekacauan. Nah, ternyata ketika terkirim di pemakaman itu terbalik. Ucapannya bunyinya semoga sukses di lokasi yang baru. Ya, jadi bahaya sekali ya kondisi ini ya. Dan ini kekeliruan sebenarnya tidak disengaja, tapi itu sudah membawa kekacauan gitu ya. Nah, ini kadang itu orang bisa seperti ini kondisinya. Ketika punya prioritas yang kacau, bisa kondisinya dia menjadi gagal gitu di dalam ketika dia melakukan usaha atau bisnis apapun. Nah, alasan utama lainnya mengapa seseorang gagal yaitu punya komitmen yang lemah. Nah, komitmen ini membuat kita mampu mengubah kegagalan menjadi batu loncatan sehingga kita bisa mencapai sasaran kita. Namun sisi lain ada orang yang tidak mau berubah, tidak bersedia untuk berubah. Padahal perubahan itu katalisator pertumbuhan pribadi. Yang ketujuh, jalan berpikir jalan pintas. Makanya orang itu ketika pada dasarnya itu dia tidak mau bayar harga, dia membuat dia itu akhirnya mengalami kegagalan. Tidak mau terima risiko. Ada juga orang bisa gagal karena apa? Hanya mengandalkan talenta saja. Nah, perlunya membuat rencana pertumbuhan untuk memanfaatkan talenta yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Adanya respon terhadap informasi yang tidak benar dan tidak ada sasaran, hingga dia tidak punya impian dan tidak membiarkan dia bermimpi. Itu yang membuat dia seseorang itu bisa mengalami kegagalan. Tidak mungkin kita bisa berpikir tentang hal ini, apakah ada salah satu yang bisa menjadi alasan utama ketika kita itu gagal. Ya. Selanjutnya yang ke-14, pahamilah bahwa tidak ada perbedaan besar antara kegagalan dan sukses. Apa maksudnya? Sebenarnya perbedaan kegagalan dan sukses itu tidak terlalu besar, ya. Namun perbedaan yang kecil ini justru bisa membuat perbedaan yang besar. Nah, tentunya kalau boleh dikatakan perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan itu adalah keuletan yang membedakan mereka dapat meraih sukses. Nah, sebenarnya ada 4 langkah untuk dapat meraih prestasi atau kesuksesan. Yang pertama, tentukan maksud atau tujuan hidup yang jelas. Itu menjadi bahan bakar bagi keuletan. Aku ini mau apa? Selanjutnya apa yang harus aku kerjakan? Nah, kalau sudah tentukan maksud dan tujuan hidup yang jelas, coba hapuskan segala macam alasan. Jangan mencari-cari alasan yang akan melewatkan kesempatan. Jadi terima kritik, terima tanggung jawab, terus mencoba. Kembangkan semacam insentif, yaitu berikan insentif pada diri sendiri yang layak. Ketika kita ada sedikit kemajuan, langkah yang boleh diambil dan itu membawa keberhasilan, setidaknya berikan semacam ya hadiah, gift gitu untuk diri sendiri untuk menghargai apa yang ada kita miliki. Yang selanjutnya kembangkan tekad yang kuat. Perlunya kita meraih sukses besar itu untuk terus mencoba, terus mencoba. Tentunya kita perlu yang namanya keuletan, ya, ketekunan. Jadi kalau seseorang bertekun itu tidak mempertimbangkan untuk menyerah. Nah, kalau kita ulet, kita terus tekun melakukannya, saya yakin percaya kita akan bisa sukses. Sekali lagi, sukses itu atas perkenanan Tuhan. Nah, ketika kita melakukan semuanya itu, menentukan maksud tujuan, semuanya itu mengembangkan tekad yang kuat. Sekali lagi, kita harus perlu minta pimpinan Tuhan. Bukannya berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta. Apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Apa sasaran maksud tujuan hidup yang jelas supaya kita bisa terarah. Ya, itu yang menarik sekali ya. Yang ke-15 yaitu bangkitlah, lupakan, dan maju terus. Ya, ini merupakan langkah yang terakhir, tapi yang menarik sekali. Yang perlu kita lakukan lebih dari sekedar bangkit lagi, adanya suatu rencana yang membantu kita menentukan apa yang harus kita perbuat setelah kita bangkit lagi dari kegagalan. Yaitu menarik sekali disingkat sebagai forward, ya, maju ke depan. Nah, itu yang pertama adalah finalize your goal, yaitu menetapkan sasaran kita, sasaran yang bisa kita capai. Kemudian order your plans. Aturlah rencana kita, penggunaan waktu kita bagaimana supaya lebih terang.
Risk falling by taking actions, yaitu ambil risiko gagal dengan mengambil tindakan, ambil risiko berani. Ikuti jalurnya sampai garis akhir. Tetap tekun, tetap ulet ya. Welcome mistakes. Sambutlah kekeliruan. Menerima kekeliruan sebagai bagian hidup, belajar darinya, dan memperbaiki diri. Advance based on your character, yaitu raihlah kemajuan dengan karakter yang kuat, yaitu saatnya akan datang ada kemungkinannya kita bisa sukses. Re-evaluate your progress continually, yaitu terus mengevaluasi kembali kemajuan kita. Ya, berjuang melalui masa sulit, mengatasi kekeliruan, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menyesuaikan diri. Kemudian D yang terakhir yaitu develop new strategies to success, ya, yaitu sukses, yaitu mengembangkan strategi baru untuk meraih sukses. Nah, sukses adalah suatu perjalanan, suatu proses yang kontinu, ya. Jadi, akhirnya di dalam penutupnya dikatakan di dalam sukses sebenarnya terkandung banyak kegagalan. Alami kegagalan sesering mungkin, namun ubahlah selalu kegagalan menjadi batu loncatan. Ubahlah kekeliruan kita menjadi batu loncatan untuk meraih sukses. Jadi jangan berpikir untuk menyerah. Terus bermimpi, teruslah mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Selamat berjuang. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kita. Satu penutup, saya masih ingat kalau kita melihat penemuan-penemuan barang yang ada. Ya, seperti Thomas Alva Edison, itu juga kan bola lampu sehingga kita bisa menikmati yang namanya listrik gitu ya. Nah, itu dari berapa kali percobaan, bahkan sampai laboratoriumnya mengalami yang namanya kebakaran besar dan semuanya itu hancur semuanya penelitiannya. Dan menarik sekali. Dia bisa tetap terus mencoba dan mencoba. Mengakui memang gagal. Gitu. Namun tidak berhenti sampai di situ. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk terus belajar terus. Gagal bisa, keliru bisa, salah bisa. Namun tidak berhenti sampai di situ. Jangan menyerah. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan untuk kita bisa terus melangkah maju. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya sekali lagi rencana, garis besar. Rencana yang besar yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah ini biarlah jadi kesaksian buat setiap kita ya. Kiranya boleh jadi berkat bagi setiap kita. Ya Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang sekalian, mungkin ada yang akan memberikan masukan, ada yang memberikan tambahan, ada yang memberikan pertanyaan, saya persilakan. Mungkin ada yang akan memberikan apapun itu ya, jadi supaya untuk memberikan nilai tambah gitu ya, belajar untuk melihat itu. Oke, silakan. Iya, terima kasih buat materi yang dibagikan. Kiranya boleh jadi berkat buat kita. Kita di sini semangatnya adalah saling belajar satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu boleh bisa nanti materinya boleh dibagikan. Silakan kasih nomor WA-nya. Bapak Ibu boleh saling melengkapi, boleh saling mau bercerita, mau menceritakan pengalaman. Silakan kita sama-sama semangatnya saling belajar di tempat ini ya. Jadi kita ini kami keluarga aktif belajar itu semangatnya kami belajar untuk mengajak keluarga-keluarga boleh terus belajar ya. Jadi kita rindu memperkuat kehidupan keluarga kita, mental health kita. Kalau kita sehat, kita akan membawa keluarga kita sehat. Kalau hamba Tuhannya sehat, jemaatnya juga ikut sehat, begitu ya. Ya, silakan kalau ada yang berkeperluan mau Ya, Pak. meninggalkan, silakan Pak Pendeta Made. Ya, terima kasih udah boleh hadir, satu kehormatan, boleh belajar bersama-sama. Silakan mungkin ada yang mau menambahkan, silakan ya. Ada yang mau bertanya juga boleh. Dari pengalaman saya pernah mengalami kegagalan di satu tempat, lalu tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Tapi kemudian akhirnya
saya mengerjakan pelayanan kabel ini sejak tahun 2022 bulan Juni ya, minggu ketiga. Dan puji Tuhan boleh berjalan sampai sekarang ya. Jadi saya bersyukur ketika masuk tempat pelayanan yang baru ini saya lebih excited, saya lebih semangat, saya lebih bisa all out, saya lebih merasa belajar banyak ya, melalui bisa membagikan banyak hal dan saya juga bersyukur ketika istri ikut membagikan pelayanan ini bersama-sama, saya melihat banyak perubahan-perubahan yang baik dari istri yang saya rasakan ya sebagai suami saya melihat puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin pasangannya menjadi baik, ya salah satu izinkan mereka banyak belajar ya. Jadi saya sangat diberkati dengan istri yang juga membaca buku juga dan akhirnya mengubahkannya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ingin memperlengkapi, kita sama-sama belajar. Apakah ada, Bapak Ibu? Silakan. Kalau ada yang ingin melengkapi, menambahkan pengalaman, silakan. Ya, jadi nanti materinya bisa dibagikan ya, Bapak Ibu yang butuh bisa tulis ininya, nanti kami akan bagikan. Oke. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin mau sharing sesuatu? Kalau tidak, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, sangat mendukung pelayanan kami. Biar kita terus sama-sama belajar, dan melalui kita belajar ini, kita akan terus bertumbuh ya, dan nantinya mempertumbuhkan keluarga kita. Mari kita akan tutup di dalam doa, Bapak Ibu. Oh, Pak Jos mau membagikan sesuatu? Enggak, Pak. Coba baru apa hidupin kemah aja. Oke, Oke. ya, oke. Kalau gitu kita tutup di dalam doa ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Bapak kami dalam surga, kami berterima kasih boleh belajar bersama-sama pada saat ini. Dan apa yang dipelajari, boleh Tuhan pakai menjadi berkat buat kami semuanya. Segala puji buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. terima kasih Pak Endi.